memang waktu mediasi juga sudah terbuka. Cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Apa ditutupi satupun informasi. Karena ini sengketa informasi publik, maka bahwa informasi tersebut dikecualikan. Persoalannya masih ada 9 item yang ditutup. Oh ya, jadi nanti satu buat bapak, satu buat saya. Ini ya. Selamat pagi, terima kasih ya buat rekan-rekan pemirsa dan terutama teman-teman media. Kebetulan pagi ini kita punya agenda untuk sidang KIP dengan termohon KPU. Ya, sepertinya janjinya 9.30, tapi ada pemberitahuan masih kemungkinan jam 10 gesernya. Tapi ada kabar bagusnya tadi, saya ditemani Pak Arief ya. KPU sudah memenuhi janjinya memberikan dokumen yang saya minta, yaitu verifikasi terhadap ijazah fotokopi legalisir tahun 2014 milik calon presiden Joko Widodo waktu itu ya. Kenapa ini penting? Karena ini berisi tentang validasi fotokopi ijazah legalisir yang sudah diberikan ke saya waktu itu. Tanpa ini itu hanya sekedar selembar kertas yang tidak punya arti. Nah, menariknya tadi dari sama seperti yang berita acara verifikasi tahun 2019, ternyata sama-sama tidak ada keterangan bahwa sudah dilakukan klarifikasi atau autentikasi ijazah fotokopi legalisir terhadap aslinya. Artinya ini masih misteri nih, belum ada yang pernah melihat ijazah asli ini. Tadi seperti yang ini ya, ini kan ada lembar kerja verifikasinya, ini waktu itu aslinya dikasih tunjuk ke saya. Nah, yang dikasih ke saya itu fotokopian, tapi saya lihat isinya sama persis. Nah, di sini ada disebut di angka 13 fotokopi ijazah yang terlegalisir. Memang ada diserahkan ya. Nomor 13 ada diserahkan di sini ada, ya kan? Dan di sini ada memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat ini tentunya sesuai dengan PKPU waktu itu yang menceritakan bahwa calon presiden itu cukup menyerahkan fotokopi terlegalisir dari kampusnya. Setelah itu ada kalimat dapat, artinya KPU dapat mengklarifikasi kecocokan aslinya jika mencurigakan. Namun ini tidak dilakukan. Kalau syaratnya dilakukan, pasti di sini ada dibuat keterangannya sesuai dengan aslinya. Tapi ini blank, tidak ada kalimat sesuai dengan aslinya. Artinya tidak dilakukan klarifikasi. Nah, belum juga saya lihat tidak ada berita acara autentikasi. Autentikasi ini lebih detail lagi. Apakah fotokopi legalisir yang diserahkan itu otentik dengan aslinya? Ini tidak dilakukan KPU juga. Berarti kan tadi ada levelnya verifikasi, klarifikasi, autentikasi. KPU hanya melakukan satu saja, yaitu verifikasi. Verifikasi ini sifatnya administratif. Misalnya tanya UGM, benar nggak ada nama mahasiswa ini? Benar, ya udah itu aja, nggak pernah dicek fisiknya. Jadi seandainya fotokopi aja dikasihkan, ya langsung setuju aja ya, langsung dinyatakan memenuhi syarat seperti itu. Baik, saya rasa itu saja. Kita ada pertanyaan? Just yang penting dapat ininya ya. Nah, nanti yang 2000 ini kan saya jadikan barang bukti di MK. Untuk yang 2019 juga saya sudah dapat, itu sudah jadikan barang bukti MK. Semoga hakim konstitusi mempertimbangkan barang bukti kita untuk membuat pengertian pemaknaan terhadap pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu, sehingga nanti kata dapat di PKPU itu dihapus, sehingga nanti
KPU itu wajib mengecek autentikasi fotokopi legalisir ke aslinya, mengklarifikasi fotokopi ke aslinya. Kalau dia autentikasi berarti dia nanti bisa cek itu sumber ijazahnya dari mana, dari kampus mana, meskipun luar negeri. Seperti itu. Oke, makasih. Oke, Bang. Silakan untuk pemohon. Nanti pemohon jangan belum pulang kan? Karena masih ada itu kan ya, ada saksinya. Tidak boleh direkam ya. Ya. Teman-teman jurnalis bisa untuk dibantu petugas bahwa hanya ada majelis komisioner dengan Memang waktu mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement, waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah, mungkin ini jawabannya. Ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka. Bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Ikuti aja jalur penelitian, ya kan? Pasti semua dapat. Jangan-jangan semua rakyat Indonesia tiba-tiba jadi peneliti semua untuk melihat. Seperti itu. Nah, kalau ijazahnya akhirnya dinyatakan terbuka untuk publik, tapi ada syarat-syarat yang harus kemudian dilakukan supaya bisa lihat. Kalau dari Abang sendiri sebetulnya yang paling dibutuhkan apa sih? Sepertinya ini kan penelitian memang harus punya data yang valid, tervalidasi dan terverifikasi, atau bahasa kerennya absah ya, keabsahan ya. Jadi kalau kita tidak tahu tanda tangan siapa ya, satu aja tidak ada, berarti kan tidak sah. Semua orang akan bilang itu penelitian odong-odong, datanya ada satu tanda tangan nggak jelas, langsung dibilang itu benar ijazahnya, padahal belum tentu seperti itu. Jadi yang pasti ya saya harus lengkap itu. Atau kalaupun saya tidak mendapatkan dari KPU, saya bisa dapatnya dari ANRI atau lembaga kearsipan daerah, karena pasti begitu KPU menyerahkan dokumen itu ke ANRI atau ke LKD, lembaga arsip, mereka juga melakukan namanya proses autentikasi sesuai dengan peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Mereka akan cek itu. Secara fisik mereka akan lihat ukuran kertasnya. Dia akan uji juga itu umur kertas. Itu secara fisik. Secara informasi, ya ANRI melalui tenaga ahlinya arsiparis, ahli dokumen forensik dan macam segala, akan ngecek informasi-informasi tadi. NIM, benar nggak NIM-nya? Tanda tangan, benar nggak tanda tangannya? Ini akan menjadi semua rangkaian yang akan bersifat ilmiah. Seperti itu. Berarti dengan hanya diperlihatkan tapi tidak boleh diduplikasi, tidak boleh dipotret, itu sebetulnya tidak bisa diuji lebih lanjut lagi soal keasliannya, gitu yang jadi permasalahan. Permasalahan kan di saya. Ya, kalau mata saya bisa melihat langsung memotret, bisa aja ya. Saya kan nggak ingat itu. Terus lantas itu jadi apa? Begitu saya keluar dari ruangan kan udah kembali lagi. Publik tidak bisa menikmati apa yang saya lihat. Kecuali tadi misalnya, oke, saya boleh, tapi dipoto dikit boleh. Bisa saya bawa oleh-oleh dari luar ruangan. Seperti itu. Jadi saya terus terang, manusia kan penuh keterbatasan. Nggak mungkin tiba-tiba saya begitu keluar sedikit langsung saya catain semua. Tanda tangannya macam segala seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa tujuan saya adalah untuk memverifikasi validasi apa benar ini ijazah Pak Jokowi, seperti itu. Mungkin dari ini ada mau nambahkan dari Ya, Pak Yulianto duluan. ini ahli kita. Baik, ya mohon maaf saya sebagai ahli agak terlambat tadi karena persoalan kemanjatan di Tanah Abang gitu, sehingga tidak sempat tampil dalam persidangan.
Menariknya dari KPU versus Bonatua ini, bahwa KPU kemudian dengan uji konsekuensinya terbukti bahwa informasi tersebut dikecualikan. Persoalannya masih ada 9 item yang ditutup, hanya boleh diperlihatkan. Itu menjadi hal yang aneh. Kenapa saya sebut hal aneh? Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Keadministrasian Negara mengenai sahnya satu legalisasi surat yang kemudian sah ataupun salinan di fotokopi, itu harus ada tanda tangan basah daripada yang mengesahkan, yang melegalisasi salinan kopi tersebut. Yang keduanya, nomor ijazah. Kenapa ditamkan? Padahal nomor ijazah itu adalah berkaitan dengan kesesuaian antara di buku besarnya dengan nama. Bisa aja nomor ijazahnya Tartara 1, 2, 3, ternyata pemiliknya bukan A, tetapi bukan B. Makanya hal itu tidak wajar kalau itu kemudian ditutup. Kemudian kalau tanda tangan pejabat yang berwenang seperti rektor maupun itu sudah pasti. Nah, KPU kemudian berlindung pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 15 sudah jelas, bunyinya hampir sama dengan pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan negara, penyelenggaraan negara, berkaitan kepentingan penelitian, itu menjadi terbuka. Demikian di pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu pun sama bunyinya, bahwa itu semuanya kemudian ketika berkaitan dengan penyelenggaraan negara menjadi informasi publik. Nah, jadi di sini sebetulnya uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU yang katanya menghadirkan sekian ahli, mungkin tidak mencermati pada persoalan pasal 15-nya dan kemudian pasal 50 di Undang-Undang Administrasi Publik itu sendiri. Hari ini kita berada pada satu rejim keterbukaan. Maka hampir banyak undang-undang pasti kemudian ada pasal yang sifatnya sabu jagat lah dalam tanda kutip, bahwa begitu berkaitan yang sifatnya pribadi tetapi berkaitan dengan kepentingan umum, maka itu harus dibuka untuk publik. Itu saya. Uji konsekuensi ini. Silakan Anda susun seperti Anda bersidang di MK pada selisih hasil. T1, T2 dia ingin menerangkan apa. Ya kami sore ini kami tunggu ya sebelum kami PS. Nah nanti saudara pemohon lewat panitera itu bisa mendapatkan alat buktinya, termasuk hasil uji konsekuensinya. Ini yang pertimbangannya ini saudara ambil aja dulu. Ya, jadi cukup ini hasil SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Atasan PPID dan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Ketua KPU. Yang lampiran-lampirannya ini, pendapat ahlinya ini Anda simpan dulu, ya kan? Ini nanti karena pendapat-pendapat itu menjadi bagian yang Anda kemudian putuskan dan keputusan itu tertuang dalam lembar uji konsekuensi ini. Itu ya, nanti agar untuk lembar ini saudara bisa terima sekarang hari ini. Ya, nanti bisa dimintakan kopinya nanti tapi dilegalisir dulu, Pak ya. Ini disahkan dulu bahwa supaya nanti pemohon juga bisa mempelajari dan mendalaminya. Begitu, pemohon. Ada mau tanyakan, silakan. Itu nanti dokumennya diserahkan ke saya. Apakah itu bisa saya share ke publik? Untuk hasil uji konsekuensi, hasil uji konsekuensi bebas, itu terbuka. Ya kan karena pada Terkait tadi pertanyaan majelis ya, kenapa saya sendiri? Jadi strategi saya adalah karena ini sidang non adjudikasi, maka saya pikir saya harus fokus ke penelitiannya. Jadi begitu bukan berarti saya tidak punya kuasa hukum atau teman yang mendampingi saya, menasihati saya di luar persidangan. Jadi tetap teman-teman seperti Pak Gofur nanti bisa ya mewakili saya untuk memberikan keterangan-keterangan di luar persidangan seperti itu. Silakan Bang. Jadi terima kasih teman-teman media. Yang pasti hari ini adalah Pak Bonatua ingin fokus kepada pokok permohonan, yaitu mendapatkan ijazah yang terlegalisir tanpa ditutupi satupun informasi. Karena ini sengketa informasi publik, maka dokumen tersebut
diharapkan oleh Pak Bonatua dapat memperkaya basis penelitian beliau. Sehingga hasil penelitian itu bisa terverifikasi, bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara ilmiah dengan basis data yang tidak diragukan. Tadi memang Majelis Hakim sempat nanya kepada Pak Bonatua, kenapa nggak ngambil aja data-data yang tersebar luas di media sosial? Jawaban Pak Bonatua adalah, secara metodologi ilmiah, tentu data-data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena basis penelitian ilmiah itu adalah pada basis data yang tentu bisa terverifikasi dan bisa dipastikan keabsahannya. Jadi ini bukan tentang kita sedang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, bukan itu ranahnya. Ya, itu di ranah hukum lain yang sekarang kita hormati sedang berjalan gitu. Tetapi di sengketa informasi publik ini ranahnya adalah Pak Bonatua ingin memastikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak termasuk informasi publik yang ditutup-tutupi, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan gitu. Sehingga dengan demikian Pak Bonatua mengharapkan bahwa melalui sidang Komisi Informasi Pusat inilah semua kebutuhan Pak Bonatua bisa difasilitasi oleh Komisi Informasi, sehingga kemudian hasil penelitian itu ketika dipublikasikan kepada masyarakat internasional yang memang adalah tujuan dari Pak Bonatua membuat paper ini atau hasil penelitian ilmiah ini, itu kemudian tidak menimbulkan perdebatan, tidak kemudian mendapatkan nilai yang jelek gitu. Tapi ketika itu bisa didapatkan dokumen aslinya, maka itunya nilainya akan sangat sempurna. Seperti itu Pak Bonatua ya. Nah, Hal yang kedua terkait dengan kuasa dari Pak Bonatua. Ya, tadi Pak Bonatua telah mencabut semua kuasanya gitu ya. Tetapi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, kami tetap membersamai Pak Bonatua dalam rangka sama-sama kita berjuang ya, Pak Bonatua ya. Kita dipertemukan ini pada visi yang sama kok. Meskipun saya selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS itu sekarang sedang berjuang untuk proses hukum pidananya, tetapi kami dipertemukan dengan satu visi yang sama. Visinya adalah mempertanyakan dan kemudian mencari kebenaran informasi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo yang saat ini sedang polemik di publik dan yang saat ini sedang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Itu barangkali Pak Bonatua bisa saya temukan. ada pertanyaan? Pertanyaan? Mungkin teman-teman ini udah cukup sih sebenarnya tadi mendengar tadi kebetulan hasil memang di persidangan. sana tadi udah doorstop juga sebentar. Iya benar. Jadi udah cukup. Tapi mungkin ada yang terkait yang tadi kenapa begitu singkat tes uji hakim diperlihatkan uji konsekuensinya. Sepertinya memang saya juga merasa bahwa uji konsekuensi itu justru berpihak ke publik karena terbukti saya bisa melihat. Berarti lagi Bang Gopur tinggal jadi peneliti aja. Bisa lihat Lagi. Nah nanti teman-teman media juga jadi peneliti aja. Nggak apa-apa, saya nanti ajari jadi peneliti bagaimana. Seperti itu, supaya hanya melihat betapa misterinya ijazah ini. Kan sebenarnya nggak boleh begitu ya. Seharusnya kita seperti tiru wakil presiden kita, Muhammad Hatta. Ijazahnya di Erasmus University. Erasmus. Iya. Bukan hanya orang Indonesia bisa melihat. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kalau nggak perlu dia ngaku sebagai peneliti baru bisa melihat. Jadi gini, ijazah itu kalau kita mendasarkan pada undang-undang perlindungan data pribadi. Di undang-undang perlindungan data pribadi itu kan ada dua informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Ada data yang sifatnya umum dan ada data yang sifatnya khusus. Kalau data yang sifatnya umum itu seperti nama, tempat tanggal lahir, ya, kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan, itu sifatnya umum. Tapi kalau yang sifatnya khusus itu seperti data biometrik, data kesehatan, data transaksi keuangan, kemudian juga data yang berkaitan dengan putusan pengadilan, ya, perkara pidana, dan data berkaitan dengan hal-hal yang lebih sifatnya pribadi, tidak boleh diketahui oleh publik. Nah, dalam konteks sengketa ijazah Pak Joko Widodo ini kan datanya adalah data pribadi umum, bukan data pribadi khusus. Ya kan, nama semua orang udah tahu, tempat tanggal lahir. Begitu kita buka di Wikipedia kelihatan kok siapa Pak Joko Widodo. Bahkan keluarganya juga ketahuan semua kok. Kemudian nomor seri ijazah. Saya kira nomor seri ijazah itu kan bukan sesuatu yang penting untuk dilindungi gitu.
Kemudian tanda tangan dekan, tanda tangan rektor itu kan sifatnya juga publik gitu ya. Karena tanda tangan itu kan juga dipakai untuk menandatangani ijazah-ijazah yang lain. Bukan hanya Pak Joko Widodo yang ditandatangani oleh rektor dan dekan. Nah, dalam melakukan uji konsekuensi Pak Bonatua, sebetulnya ada satu prinsip yang kemudian menjadi pertanyaan kita terkait dengan public emergency. Public emergency itu artinya adalah suatu keadaan darurat yang bisa dihadapi publik atau suatu keadaan bahaya yang bisa dihadapi publik atau bisa terjadi di publik ketika data itu dibuka gitu. Nah, saya nggak melihat ada satu public emergency dalam data-data pribadi Pak Joko Widodo yang bersifat umum. Dan perlu digarisbawahi lagi, kalau ijazah ini hanya milik Pak Bonatua, buat apa kita pertanyakan? Ya. Kalau ijazah itu milik saya, Abdul Ghafur Sangaji, yang ngapain dipertanyakan? Kalau ijazah itu milik Bu Lisa, ngapain dipertanyakan? Tapi ijazah ini sangat krusial dan sangat fundamental karena pernah digunakan untuk mendapatkan 3 jabatan publik di Republik ini. Wali kota 2 periode, gubernur DKI 1 periode, dan presiden jabatan tertinggi di Republik Indonesia 2 periode. Maka wajar publik kemudian mempertanyakan itu. Maka itulah yang kemudian menggelitik Pak Bonatua untuk melakukan penelitian. Tadi ada pertanyaan bagus tuh, saya amati juga dari majelis hakim, majelis komisioner. Kenapa ijazah Pak Jokowi yang Pak Bonatua ingin teliti? Lah memang karena menarik. Karena dia pejabat publik yang tertinggi di Republik ini. Kalau pejabat-pejabat lain, katakanlah seperti anggota DPR, mungkin juga itu akan mempengaruhi ketertarikan para peneliti internasional juga gitu. Loh, kok Pak Bonatua meneliti misalnya ijazah anggota DPR namanya A, B, C, D, kok nggak dikenal dunia internasional gitu. Tapi karena ini ijazahnya Pak Joko Widodo, seorang presiden yang dikenal luas oleh seluruh dunia internasional, ya kan, sering menghadiri G20, menghadiri sidang PBB, melakukan kontrak kerjasama dengan dunia internasional, ya, kemudian melakukan courtesy call dengan sesama pejabat negara, itu yang kemudian menarik untuk diteliti, ya. Jadi pemilihan topik Pak Bonatua secara metodologi ilmiah dan pemilihan tema, saya kira ini sangat sesuai dengan kebutuhan dunia internasional. Jadi mumpung ada di sini tenaga ahli keterbukaan informasi publik, saya ingin klarifikasi nih Pak. Ya. Ramai di media serangan-serangan karena salah persepsi yang mengatakan saya kalah terhadap Andri, ya kan? Jadi sebenarnya sekali kan saya mau jelaskan dulu bahwa memang tidak banyak orang tahu tentang KIP ini, tidak banyak juga orang tahu tentang sidang sengketa informasi, tidak tahu juga orang apa sih yang dituntut sehingga majelis komisioner menyatakan ditolak. Dari sini saya ambil ilustrasi sederhana saja ya, bahwa kita ini berhak secara undang-undang dasar 45 untuk memperoleh informasi. Nah, informasi yang dikuasai oleh publik kita bisa mintakan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ketika badan publik tidak memberi dengan alasan, katakanlah dalam hal ini Andri, alasannya adalah tidak dikuasai, padahal saya tahu menurut undang-undang kearsipan seharusnya menguasai, maka saya tidak puas. Saya menuduh Andri berbohong. Akhirnya saya lari menempuh jalur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan di sini di sidang adalah bahwa komisioner memastikan bahwa Andri tidak bohong. Ternyata melalui serangkaian persidangan ada 5 kali, benar Andri tidak bohong. Kenapa? Dipanggil juga KPU. Ternyata juga dapat fakta, Andri tidak bohong, kenapa? KPU juga bilang memang belum kami kasih barangnya. Nah, akibatnya itu adalah majelis komisioner menolak permohonan saya. Jadi yang ditolak itu adalah permohonan saya karena apa? Karena memang nggak bisa dipenuhi, barangnya nggak ada di Andri. Nah, ini akan berbeda dengan di KPU karena barangnya ada. Nah, gimana kira-kira apa pendapat Pak Yulianto selaku mantan ketua komisioner? Baiklah, kalau dalam pendapat publik yang menyatakan bahwa Pak Bonatua Silalahi ini kalah dalam persidangan melawan Andri, sebetulnya dalam sidang komisi informasi, persidangan sengketa informasi, tidak bicara soal kalah dan menang, tetapi lebih bicara soal bagaimana informasi publik tersebut bisa diakses atau tidak bisa diakses. Gitu. Nah, pada persoalan dengan Andri, memang informasi publik itu tidak bisa diakses oleh Pak Bonatua Silalahi karena bahwa Andri tidak menguasai informasi yang dimintakan.
Dan ini sebetulnya kelalaian Andri. Maka saya bilang waktu jadi ahli di sini ini kan kelalaian. Andri lalai karena sebagai badan publik dan dia memahami bahwa informasi publik yang berkaitan dengan sosok Joko Widodo, baik ketika pencalonan gubernur, ketika pencalonan presiden, itu pasti mempunyai nilai guna sejarah. Andri harusnya proaktif dengan pemahaman bahwa segala dokumen-dokumen pencalonan ketika menjadi calon gubernur maupun calon presiden mempunyai nilai guna sejarah, maka Andri harusnya proaktif untuk membuat daftar pencarian arsipnya, memasukkan itu sebagai daftar pencarian arsip, dan kemudian melakukan akuisisi. Nah, bicara dalam undang-undang kearsipan itu sudah jelas. Andri melaksanakan akuisisi. Jadi melaksanakan itu kan kata kerja aktif, bukan diberi. Nah, disinilah Andri melakukan kelalaian itu. Persoalannya kelalaian Andri adalah tidak mempunyai dampak pidana. Tidak ada pidananya di situ. Dan tidak ada dampak perdatanya. Dan tidak Ada perdata. tuntutan ganti rugi Iya. dan seterusnya. Itu persoalannya. Tetapi KPU sebagai lembaga pencipta arsip malah bisa berpotensi untuk terkena. Sebagai pencipta arsip, dia harus menyerahkan setelah proses itu 5 tahun untuk diserahkan kepada Andri sebagai arsip statis yang dipermanenkan karena mempunyai nilai guna sejarah bla bla bla. Itu tentunya Pak Gofur sangat ini yang paling paham lah soal pemidanaan seperti itu. Gitu. Nah, sehingga pendapat publik menyatakan Pak Bonatua Silalahi kalah dalam persidangan itu bukan pendapat yang benar. Yang benar adalah memang Andri secara jujur dia tidak menguasai informasi publiknya, dokumen-dokumen informasi publik, dan kemudian juga dia adalah lalai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dia melakukan oleh undang-undang. Tapi Pak Bonatua ini menarik nih. Saya kira ini perlu diekspos kepada publik ya. Ini sekaligus juga forumnya Pak Bonatua ini juga forum edukasi kepada masyarakat. Jadi kenapa Pak Bonatua kemudian quote and quote menggugat Andri kepada Komisi Informasi Publik? Karena kata kuncinya kita ingin menjadikan ijazah Pak Joko Widodo sebagai bagian dari nilai guna sejarah. Jadi putusan KIP yang sebelumnya itu, kenapa kemudian harapan Pak Bonatua tidak bisa tercapai? Karena memang dokumen itu belum dikuasai oleh Andri. Jadi di sini saya terima kasih banget ini ahli loh Pak. Ini ahli keterbukaan informasi publik. Ada 2 kata kunci tadi. Pertama, Andri dilibatkan karena ini bagian daripada nilai guna sejarah. Saya pinjam istilahnya Pak. Iya. Keren. Sama yang kedua adalah dalam sengketa informasi publik bukan soal menang dan kalah seperti yang di-framing oleh media atau yang di-framing oleh teman-teman pendukung Pak Joko Widodo. Ini bukan soal menang kalah. Banyak mendadak Ya. ahli dadakan. Banyak ahli. Ini ahli yang benar-benar saya luar biasa nih ilmunya nih. Thank you Pak. Kemarin juga jadi ahli buat kami juga Pak yang di Komisi Informasi DKI. Oke. Kita Republik Indonesia butuh ahli-ahli seperti ini. Bukan ahli-ahli dadakan yang tidak punya kompetensi dan membuat framing menang kalah menang. Waduh, kacau ini. Itu salah total. Baik. Saya kira terima kasih. Cukup ya. Cukup. Atau ada mau Cukup. Makasih ya. Makasih ya. Teman-teman media. Ya.